membuat kategorisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh atau Al-Imamul Akbar Mahmud Shalto di dalam kitabnya Al-Islam Aqidatun wa Syariatan, maka konten di dalam Al-Quran itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi satu itu berisi akidah, satu itu berisi syariah. Nah, ayat-ayat tentang akidah itu kalau kita mau klasifikasi lagi ciri-cirinya itu, pertama ada perintah untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, itu khitabnya untuk khitab lil iman atau khitabul qulub. Jadi bagaimana hati kita ini disuruh agar mengimani. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Di situ tidak ada perintah melaksanakan ataukah tidak, tapi perintahnya adalah iman ataukah tidak. Nah, khitab yang terkait dengan khitabul qulub ini, itu kalau kita lihat ada kalanya perintah langsung seperti tadi, ada kalanya dalam bentuk qasas, ya, cerita. Jadi cerita-cerita tentang nabi terdahulu dan sebagainya itu banyak diceritakan. Dan ini cerita tentang kisah, ya. Misalnya cerita tentang Fir'aun, cerita tentang bagaimana mereka kemudian dihancurkan oleh Allah, itu qasas, ya, ayat-ayat tentang kisah. Nah, itu jenis yang kedua. Jadi ayat akidah yang pertama tadi itu berupa khitab, seruan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu berupa qasas, cerita. Nah, tapi cerita itu, dibalik cerita itu perintahnya adalah lil iman, bukan perintah untuk lil amal. Nah, karena itu meskipun kadang-kadang ayat itu berisi katakanlah misalnya hukum, contoh misalnya seperti kisah Nabi Musa, contoh seperti misalnya katakanlah kisah-kisah Nabi terdahulu dalam dakwah mereka, maka kisah-kisah itu dituturkan untuk, kalau dalam bahasa Al-Quran itu linutsabita bihi fuadaka, dengan cerita itu, dengan penjelasan itu kami ingin meneguhkan hati kamu. Nah, jadi ini konteksnya dengan ayat-ayat iman, gitu. Konteksnya dengan keimanan. Nah, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga itu adalah akhbar. Akhbar itu adalah informasi yang akan datang. Jadi kalau yang qasas tadi itu lebih kepada cerita masa lalu. Nah, akhbar ini adalah berita yang akan datang. Berita tentang kiamat, berita tentang perkara-perkara gaib yang belum terjadi di masa yang akan datang. Itu masuk dalam kategori akhbar, dan ini ayat akidah. Ya. Misalnya innas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan. Itu kan akhbar. Cerita. Ya kan? Misalnya seperti wa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, dan hari itu, pada hari itu tuhaddisu akhbaraha. Semua yang sekarang kita pakai ini akan bercerita tentang apa yang pernah kita gunakan, tentang apa yang pernah kita pakai, tentang apa yang pernah kita manfaatkan. Semua akan bercerita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, menceritakan beritanya. Ya kan? Pakaian yang kita pakai, handphone yang kita pakai, apa namanya, tempat duduk rumah kita, semua nanti itu akhbar. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu kan cerita yang akan datang, ya. Apa namanya, pemberitaan yang akan datang. Hari ini kata Allah, kan belum terjadi. Al-yawma nakhtimu, hari ini, maksudnya hari kiamat. Akhbar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu cerita, ya, menceritakan tentang apa yang akan terjadi. Nah, ini masuk dalam kategori ayat akhbar. Jadi ada khitabul qulub terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada yang terkait dengan qasas yang masa lalu, dan ada yang terkait dengan akhbar. Ini 3 kategori. Kalau kita bicara tentang ayat akidah, ya seperti itu kategorinya. Nanti di dalam konteks nas yang lain juga seperti itu kategorinya. Jadi kalau tidak khitabul qulub terkait dengan keimanan tadi, yang kedua itu qasas, yang ketiga itu akhbar. Nah, itu. Nah,